atas ketibaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita akan kawal dan kita akan lihat seperti apa kiat hari ini. Pak Kapolri, Abraham Silaban, Pak. Ini hari yang sungguh luar biasa karena hari ini menjadi sejarah di Grobogan, Jawa Tengah. Pak Kapolri, kita tanam jagung hari ini, Pak. Ayo. Kami dengar bahkan di seluruh Indonesia, di wilayah, itu lebih dari 36.000 hektar, Jenderal. Ya. Sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan direktif Bapak Presiden, Polri harus berada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya harapan kita pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Mas Abraham melihat sendiri bagaimana semangat teman-teman. Semangat tanam jagungnya. Yakin nggak ini bakal panen? Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam upacara Hari Bayangkara ke-79 Selasa 1 Juli 2025. Saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri. Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan. Mendukung swasembada pangan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin kegiatan penanaman jagung serentak seluruh Indonesia di Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025. Listio berharap target penanaman jagung 1 juta hektar dapat tercapai tahun ini dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Melalui kegiatan ini, Polri berkomitmen mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, dalam mendukung ketahanan pangan, Polri telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif guna mengoptimalkan lahan yang belum terkelola, pengawasan distribusi bantuan pemerintah, dan hasil panen agar tepat sasaran. Rekrutmen 593 personil Bintara Kompetensi Khusus, serta optimalisasi peran Babin Kamtibmas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Polri telah menanam jagung di 168.000 lebih hektar lahan di Indonesia, di mana 117.000 lebih hektar diantaranya merupakan milik perhutanan sosial dan yang lainnya merupakan lahan campuran. Khususnya di Jawa Tengah, Polri telah melaksanakan penanaman jagung di lahan seluas 38.000 hektar. Dan untuk kawasan Desa Selojari Grobogan, tanaman jagung ditanam di lahan seluas 74 hektar. Sementara itu, Polri juga memberikan bantuan operasional alat pertanian guna mendukung program ini. Kapolri pun berharap agar kolaborasi dengan berbagai pihak ini bisa mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan dunia.
sedikitnya 168.000 hektar lahan ditanami jagung. 207 hektar di tempat saya berdiri di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Koordinasi lintas sektor, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian itu dilakukan secara sinergis untuk memastikan cita-cita swasembada pangan itu diwujudkan. Lepas dari itu semua, saya hadir di sini. Saya melihat bagaimana upaya Polri mengawal penanaman jagung. Tentu, di balik ini semua ada pertanyaan publik yang bernuansa kritis. Apa iya Polri memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut? Dan apakah iya Polri melakukan tugas yang di luar dari kewenangan secara profesionalnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat? Tapi lepas dari itu, dalam institusionalnya, Polri menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan untuk tetap melanjutkan upaya dukungan swasembada pangan. Tentu tidak mudah, penyediaan lahan, pembibitan, pupuk, lain sebagainya ini menjadi tantangan untuk mencapai cita-cita 1 juta hektar penanaman jagung dengan harapan 4-10 juta ton produksi jagung. Belum lagi upaya penegakan hukum yang kita tahu bersama dalam distribusi rantai pangan. Selalu ada yang dinamakan oleh mafia yang bermain-main dan mengambil kesempatan. Bagaimana upaya Kapolri untuk memastikan ini semua tercapai dan apa yang harus dilakukan menjawab tantangan yang diberikan oleh orang nomor 1 di bumi ini. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Sobat, dan selamat datang kita lihat kepada Bapak Ibu aktivitas para petani yang menanam jagung di Grobogan, Jawa Tengah. Disebutkan 207 hektar. Dan disinilah titiknya masyarakat sekitar, mereka sedang menanam jagung, Bu. Bu, boleh lihat bibitnya, Bu? Oh, ini bibitnya. Coba, sebentar. Oh, dengan Ibu siapa? Bu Kustimi. Bu Kustimi. Nah, seperti ini bibitnya. Boleh saya pegang ya, Bu ya? Ini kita lihat bibit jagung. Ya, ini kualitas bagus ini jagungnya, Bu. Kita coba lihat aktivitas menanam jagung yang dilakukan oleh warga setempat. Nah, dengan Ibu siapa? Ngatini. Ibu Ngatini. Iya. Iya, Ibu Ngatini warga Grobogan asli. Iya, asli. 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 Bukan lahan jagung ini sebetulnya. Belum. Tadinya kan ini lahan yang baru digunakan sekarang untuk jagung. Iya, jagung. Di Grobogan itu biasanya tanam apa? Banyaknya. Kayaknya jagung. Jagung. Jati juga. Jati. Gimana kalau sekarang udah tanam jagung kayak gini, Bu? Bagus nih, bagus. Bagus ya. Semoga Ya. bagus dan berhasil jagungnya, Bu. Ya. Coba kita tanya lagi, cari di sini. Pak, sebentar, Pak. Nah, dengan Bapak siapa, Pak? Mari, Susilo. Pak Susilo. Iya. Pak Susilo, warga asli Grobogan. Iya asli Pak. Asli Grobogan. Asli Grobogan. Ini berapa banyak nih, Pak, yang ditanam, Pak? Ini ada 65 hektar. 65 hektar. Iya 65 hektar. Oke. Pak Susilo petani. Petani. Petani jagung nggak atau petani apa, Pak? Ya petani jagung ya, petani padi ya. Oke. Berarti udah biasa tanam ya, Pak? Ya sudah biasa. Oke. Hari ini kelompok tani yang merupakan bagian dari warga ikut menanam jagung ya, Pak? Ya semua yang ada di lokasi ini, lahan ini semua ikut serta mendukung program nanam jagung ini, Pak. Bagus nggak, Pak? Ya bagus Pak, bagus. Bagus, Pak. Ya bagus sekali. Tadinya kan ini lahan bukan tempat jagung ya, Pak ya? Bukan, ini tadinya lahan tanaman jati, Pak. Oke. Ya jati terus ditebang, terus kemudian ditanami jagung ini, Pak. Oke. Tanam jagung. Nanti jati juga ada. Ini Ya, lahan perhutani ya, Pak ya? Ya ini lahan Pak ya? perhutani. Perhutanan sosial nih. Iya. Untuk kemudian digalakkan mendukung produk pangan. Iya. Bapak sendiri terbiasa nanam jagung. Ya terbiasa, Pak. Oke, kalau menurut Bapak dengan kontur tanah seperti ini nih, Pak. Nah, ini bisa tumbuh nggak jagungnya? Ya ini nanti kalau ini kan diupayakan, Pak. Kalau biasanya musim ini kan musim hujan. Kalau ini program pemerintah ini diupayakan harus bisa tumbuh dan berhasil gitu, Pak. Oke. Tantangannya kalau nanam jagung itu apa, Pak? Ya tantangannya pertama memang kalau tidak ada hujan yang mencukupi memang itu kurang bagus. Yang kedua memang ada hama yang menyerang, misalnya ulat jagung namanya.
itu harus diberantas dan menggunakan modal juga Pak, harus diobati Pak. Oke. Dan ketiganya ada lagi tantangannya, ada juga namanya di hutan Pak. Itu ada tikus, itu yang perlu kita usahakan untuk membasmi tikus Pak. Oke. Iya. Jadi pengairan satu, Ya. kedua itu hama, ulat dan Iya, tikus. ulat dan tikus. Ketiga pupuk Ya, pupuk itu harus Pak. harus. Harus. Biasanya untuk akses pupuknya itu gampang nggak? Akses pupuknya itu Pak, kalau biasanya itu ada subsidi dari pemerintah Pak. Itu minimal kalau di petani sini itu harus 1 kilo itu menghabiskan minimal Pak itu ya 1,5 kintal pupuk Pak. Itu minimal 1 kilo jagung itu harus 1,5 kintal. Itu nanti bisa maksimal hasilnya Pak. Lebih baik juga Pak Oke. di jagung itu. Tapi kira-kira dengan ketersediaan pupuk, dengan kontur lahan seperti ini, dan kemudian dengan ketersediaan air yang ada di sini, kira-kira akan seperti apa nanti Pak tanaman jagung di sini? Iya, kalau menurut ini, kalau saya lihat ya ini kan pompa aburnya kan cuma 65 hektar, belum yang sana itu hanya dua titik saja Pak. Kalau ini saya pikir masih kurang, terutama yang untuk pengairan itu sebab ini masanya belum masa tanam MT1 Pak. Biasanya MT1 di lahan ini paling enggak musim hujan itu bulan 10-11 gitu Pak. Ini kan baru bulan 7 Pak. Oke. Ini sudah disediakan air tapi saya kira belum mencukupi gitu Pak. Belum mencukupi. Ya, belum mencukupi. Oke. Kalau tidak ada hujan Pak itu. Oke. Oke, terakhir ini Pak. Iya. Ini kan Polri Iya. ikut untuk mengawal Iya Pak. dan memberdayakan masyarakat dalam tanam jagung. Iya. Bapak sebagai warga lihatnya seperti apa? Ya ini saya sebagai wakil petani Pak, saya merasa senang sekali Pak ada programnya ini karena semua ini pertama kali dimodali oleh pemerintah Pak. Nanti hasilnya istilahnya bagi hasil gitu Pak. Saya sebagai perwakilan dari petani merasa gembira sekali Pak ada program pemerintah yang seperti ini Pak. Oke. Kalau bisa menyampaikan harapan dan aspirasinya dari para petani, apa yang harus Bapak sampaikan? Ya, yang saya harus sampaikan Pak, ini harus ada bantuan dari pemerintah Pak. Misalnya ada pupuk, ada obat-obatan, dan ini sudah ada bantuan tapi saya pikir kurang untuk mencukupi Pak, terutama air. Karena ini kan ada istilahnya bisa tidak bisa harus dilaksanakan bulan ini Pak untuk tanam jagung itu. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat dari pemerintah untuk mengasih bantuan secukupnya agar panen jagung itu dapat maksimal jadi bagus gitu Pak. Oke, jadi air ya Pak ya? Ya air terutama Pak, Oke. pupuk, air dan semuanya perlengkapan Pak. Oke, jadi Iya. tetap akan dikawal. Jangan dibiarkan habis tanam berjalan dengan sendiri. Iya. Harapannya demikian karena program ini punya cita-cita besar 4-10 juta ton produksi jagung dalam negeri. Iya. Tapi di sini sudah berhasil ya Pak, ada beberapa ya Pak ya? Tanaman Iya. jagung Iya. untuk di Gerobokan udah banyak berhasil. Ya sudah banyak berhasil Pak, walaupun itu sebagian ada yang dapat bantuan dari pemerintah maupun yang mandiri Pak, sendiri maksudnya modalnya sendiri, tapi diolah ini cocok untuk jagung Pak memang. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak namanya? Susilo Pak. Terima kasih Ya Pak sama-sama. Susilo ya. Ya. Nah sobat, kita lihat ketibaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan rombongan menteri yang tiba di sini untuk melakukan acara tanam jagung. Kita akan kawal dan kita akan lihat seperti apa proses, seperti apa giat hari ini. Pak Kapolri, Abraham Silaban Pak. Sehat Pak Kapolri, Jenderal. Mari, kita akan tanam jagung bersama dengan ada Pak Menteri. Sehat Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Bu Titi sehat Bu. Abraham Bu. Ini hari yang sungguh luar biasa karena hari ini menjadi sejarah di Grobogan, Jawa Tengah. Saya Abraham Silaban, saya bersama dengan
Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri. Kita tanam jagung hari ini, Pak. Ayo. Ya, kita akan lihat seperti apa. Ayo. Ini luar biasa. Ini momen pembibitan yang dilakukan oleh jajaran Polri bersama dengan lintas kementerian untuk memastikan bahwa upaya swasembada pangan itu bisa diwujudkan. Pak Kapolri, ini lebih susah ini atau main bulu tangkis, Pak? Kalau susah, ada yang susah. Yang penting tanahnya yang di-smash, Pak, bukan Pak Bahlil, Pak. Silakan, Jenderal. Nah, ini Kapolri tanam alpukat. Nanti pensiun bisa berkebun, Pak. Alhamdulillah, cita-cita jadi petani. Oh, cita-cita petani, Pak. Jenderal cita-cita jadi petani. Dan sudah dimulai lewat tugas-tugasnya hari ini. Pembibitan jagung secara konsisten dilakukan. Dan ini kalau alpukat arahnya nanti kemana ini, Pak? Jadi sekarang ini sudah ada pasar untuk ke salah satunya mungkin bisa ke Timur Tengah ya. Luar biasa. Karena kan saat ini sudah dibangun di beberapa wilayah semacam swalayan khusus buat. Dan alpukat salah satunya. Salah satunya alpukat ini juga menjadi salah satu yang potensi karena memang banyak peminatnya. Luar biasa. Pak Kapolri tanam alpukat setelah pembibitan didampingi oleh Ketua Komisi 4 Putih Soeharto dan juga ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga Menteri Kehutanan Raja Juliantoni, Wakil Menteri Pak Wakil Menteri Mas Dar. Nah itu Mas Dar. Dan setelah ini pengairan dipastikan itu menjadi prioritas dan utama, bahwa setelah pembibitan, setelah tanam jagung, maka kemudian yang dilakukan adalah, silakan Pak Menteri. Silakan. Ya, yang dilakukan adalah memastikan air itu tersalurkan. Betul demikian ya, Pak Jenderal ya. Air harus disalurkan, Ya, memastikan bahwa lahan itu bisa Terairi dengan baik. terairi dengan baik. Baik untuk jagungnya maupun untuk tanaman kerasnya. Agar lingkungan tetap lestari. Jadi ini dipastikan akan berjalan, Jenderal. Insya Allah akan berjalan. Dan 3 bulan kemudian kita akan melaksanakan kegiatan panen raya. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Dan itu dipastikan oleh Irwasum selaku Ketua Satgas. Iya betul. Insya Allah. Ya. Dengan bantuan seluruh level terkait lainnya, kita kerja kolaborasi dan bersinergi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Luar biasa. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Sukses selalu. Kita mendapatkan target untuk bisa menanam 1 juta hektar. Kita mendapatkan tambahan lahan kurang lebih 168.432 hektar.